Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisana Suafrina dari kelompok J. Nama saya Desi Aleventi Mudrika dengan NIM 1084. Di sini kami akan menjelaskan metode regulavalsi dengan dua permasalahan. Yang pertama, apa itu metode regulavalsi? Metode regulavalsi atau posisi palsu itu merupakan metode tertutup yang digunakan untuk mencari akar dari suatu persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih dari dua titik batas range yang ada. Prinsip utama dari metode regulavalsi yaitu menggunakan metode numerik untuk mencari akar persamaan yang memerlukan dua titik awal A dan B dengan syarat nilai fungsi fa dan fb harus bertanda berlawanan agar akar pasti berada di antara keduanya. Pada setiap iterasi, metode ini menghitung perkiraan akar baru menggunakan rumus garis scan yang ditarik antara dua titik pada kurva fungsi, lalu memperbarui interval sehingga akar tetap terapit di antara dua titik dengan tanda nilai fungsi yang berlawanan, sehingga proses konvergensi menuju akar berlangsung secara sistematis. Algoritma metode regulavarsi. Yang pertama itu dimulai dengan dua titik. Nah, yang pertama kita tuh harus menentukan dua titik awal terlebih dahulu yang didefinisikan sebagai A dan B. Sehingga FA dan FB-nya itu memiliki tanda yang berlawanan. Jadi, satunya itu ada yang positif dan satunya lagi itu ada yang negatif. Nah, kenapa kita harus menentukan kedua titik awal ini? Ini tuh penting untuk menjamin bahwa akarnya itu dari fungsi yang kita masukkan itu ada di antara kedua titik tersebut, di antara kedua titik A dan B. Kemudian kita hitung perkiraan akar C-nya. Kita menggunakan rumus regulavalsi untuk menentukan titik potong sumbu X dari garis yang menghubungkan A, FA dan B, FB. Adapun rumus C-nya itu seperti yang ada di PPT, yaitu A kali FB dikurangin B dikali FA per FB dikurangin FA. Kemudian setelah menghitung perkiraan akar C, kita itu mengevaluasi fungsi. Nah, kita terus mencari hitung nilai fungsi pada titik perkiraan yang baru, yaitu FC-nya. Jadi setelah mencari garis potong tadi, menemukan titik potong, kita mencari nilai fungsi pada titik perkiraan baru yaitu FC. Setelah FC-nya diketahui, maka kita harus memperbarui intervalnya. Nah, cara memperbarui interval yang pertama itu jika FC-nya itu memiliki tanda yang sama dengan FA, maka akarnya itu berada di antara C dan B. Ganti A dengan C-nya. Tapi jika FC memiliki tanda yang sama dengan FB, maka akarnya itu berada di antara A dan C. Ganti B dengan C-nya. Nah, yang terakhir, jika FC-nya itu sama dengan nol, maka C itu merupakan akar yang tepat dan proses akan berhenti seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ulangi iterasi. Maksud dari ulangi iterasi ini adalah lanjutkan proses dari langkah kedua hingga kondisi konvergensinya itu terpenuhi. Kondisi konvergensi itu biasanya adalah ketika nilai C tidak lagi banyak berubah antar iterasi atau ketika nilai FJ-nya sudah sangat mendekati nol. Jadi kalau misalkan nilai FJ-nya itu sudah mulai stabil, sudah mulai mendekati nol, maka apa itu sudah konvergensi gitu, sudah dipenuhi gitu, sudah stabil. Contoh permasalahan yang pertama yaitu ada sebuah bola dilempar ke atas dari ketinggian 30 meter dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Tinggi bola terhadap waktu T detik diberikan oleh persamaan HT sama dengan min 4,9 T kuadrat plus 20 T plus 30. Kapan bola akan menyentuh tanah? Pertama kita ambil interval dari 0 sampai 10. F0 atau FA itu sama dengan 30, nilainya positif. FB-nya 10 dimasukin ke fungsi FT, didapatkan hasilnya min 260, nilainya negatif. Karena tandanya berbeda, artinya akar ada di antara 0 dan 10. Terus kita pakai rumus regulavalsi. A, B, FA-nya sama FB-nya dimasukin ke rumusnya,
didapat XR-nya 1,0345. Titik ini nilai fxr-nya dimasukin juga ke ft-nya. XR 1,0345 dimasukin ke persamaan, dapat 45,445. Sehingga fxr-nya positif. Karena tanda fxr-nya positif dan fa juga positif, kita geser intervalnya ke interval baru. Jadi, interval sekarang 1,0345 dan 10. Kenapa kita pakai 10? Karena fxr-nya kan tadi positif, jadi kita cari yang negatif. Karena yang negatif B, jadi kita pakai interval yang ada di B, yaitu 10. Di dalam grafik bisa dilihat, mula-mula kita menarik garis dari 0,30 ke 10 min 260. Garis itu memotong sumbu X di titik 1,0345. Itu merupakan hasil perkiraan akar di iterasi pertama. Kita lanjut ke iterasi kedua. Sekarang interval baru adalah 1,0345 dan 10. FA-nya didapat 45,445 positif dan FB-nya min 260. Kita ulang cara seperti yang tadi. Tarik garis dari titik 1,0345 dan 45,44 ke 10, min 260. Hasil pemotongannya di sumbu X sekarang ketemu di XR sama dengan 2,3684. Di titik ini nilai fxr-nya jika dicari akan menghasilkan 49,8823. Positif juga karena tandanya sama lagi dengan titik sebelah kiri, interval kita geser lagi ke interval baru. Jadi interval barunya 2,3684 dan 10. Di grafik garisnya sekarang bukan lagi dari 0,30, tapi dari 1,0345 dan 45,445 ke 10 min 260. Perpotongan di sumbu X memberikan akar baru yaitu 2,3684. Sehingga terlihat akar makin geser ke kanan dan makin dekat dengan posisi sebenarnya. Jadi intinya tiap iterasi kita tarik garis baru berdasarkan titik interval yang sudah diperbarui. Setiap kali akar perkiraannya makin mendekati hasil yang kita cari, kalau di iterasi dilanjut terus-menerus lama-lama, hasilnya akan benar-benar mendekati akar yang tepat. Tapi kalau pakai metode regulasi yang manual itu memerlukan banyak iterasi dan memakan waktu. Jadi, untuk mempercepat perhitungan dan mengulangi kesalahan, kita bisa menggunakan Excel. Kalau di Excel-nya, kita pakai interval awalnya sama kayak manual tadi, 0 sama 10. Toleransi error-nya 0,001. Di kolom pertama itu ada jumlah iterasi. Di kolom kedua, A itu interval awal A, dan B-nya itu interval awal B. C itu akar yang dicari. FA, A-nya dimasukkan ke fungsi FT yang di atas itu, yang min 4,9 T kuadrat plus 20 T plus 30. Yang B juga dimasukin, C-nya juga dimasukin dari C yang ketahuan. C-nya yang ketahuan itu dari rumus regula falsi, yaitu A kali FA min Kali FB. A, ya, A kali FB min FB kali FA per FB min FA. Terus dicari FC-nya, terus
udah ketahuan FA, FB, FC-nya. Karena FC-nya positif, jadi kita cari yang negatif. Karena yang negatif ada di FB, jadi kita pakai B sama C. Jadi soalnya ada di C sama B. Iterasi kedua, kita pakai selang C sama B, jadi yang C, yang 1,0344 itu dipindah ke selang A, terus yang B tinggal tarik ke bawah karena tetap pakai 10. FA-nya juga dicari, kayak tadi, FB-nya juga ketemu, C-nya 2,368, FC-nya juga tinggal ditarik, ketemu gitu, dilanjutin sampai iterasi ke-11. Di iterasi ke-11, FC-nya udah mendekati 0, yaitu 0,0751, dan C-nya 5,2458. Itu udah akurat soalnya sudah mendekati 0, jadi iterasi dihentikan. Sehingga dapat disimpulkan bola dapat menyentuh tanah pada T sama dengan 5,24 detik. Kemudian contoh permasalahan yang kedua adalah mencari suhu setimbang antara air panas dan air dingin. Misalnya persamaan pendinginan Newton yaitu Ft sama dengan 25 plus 100 min 25 E pangkat min 0,1 T min 50. Cari waktu T saat air 50 derajat Celcius. Nah, yang pertama itu adalah kita harus mencari fungsi akarnya tadi, seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu mencari C-nya. Nah, cara mencari fungsi akarnya itu kita turunkan sehingga ketika suhunya 50 didapat jadinya 25 plus 75 E min 0,1 T min 50. Nah, sesudahnya itu disederhanain. Persamaan yang ini disederhanain jadinya dapat FT-nya sama dengan 75E min 0,1 T min 25. Nah, jadi kita akar yang benar mencari akar FT-nya itu adalah 75 min 0,1 T min 25 itu sama dengan 0. Kemudian sama seperti sebelumnya kita mencari nilai saat FT-nya itu sama dengan 0. Cara yang pertama digunakan itu juga dengan menggunakan cara manual seperti yang sudah dijelaskan sama Anissa juga tadi sebelumnya kita menggunakan perhitungan manual tapi di sini intervalnya yang dipakai itu adalah 10 dan 11. Lalu kita masukkan sama seperti sebelumnya FA yaitu F10 sama FB-nya F11 disubstitusikan kepada persamaan awal yang ini. Kemudian dicari nilai C-nya menggunakan rumus regula falsi yaitu A kali FB min B kali FA per FB dikurangin FA didapatkan hasil 10,9867 ini. Kemudian FC-nya juga kita substitusikan dalam persamaan sehingga didapatkan hasil min 0,01683 ini. Nah, di sini tuh keputusannya adalah FA-nya kan positif. Nah, FC-nya itu kurang dari 0. Berarti akarnya ada di A, C. Jadi update intervalnya yang sekarang adalah 10,986796. Yang diubah itu adalah B-nya. Kayak gitu, diubah jadi C. Nah, iterasi ini terus dilanjutkan. Begitupun dengan iterasi kedua, dilakukan hal yang sama, dilakukan perulangan yang sama, menggunakan rumus yang sama juga sehingga hingga mencapai iterasi keempat. Kenapa cuma sampai iterasi keempat? Karena ini dilihat hasil C-nya itu sudah konstan. Jadi dia udah min 0,0 ini sudah konstan dan ini juga min 0,0 yang sangat banyak ini. Jadi dia udah mendekati 0 dan perubahannya itu juga udah stabil gitu. Jadi berarti dia nilainya udah stabil. Kayak gitu. Nah, tapi untuk membuktikannya, kita juga ngetes di Excel-nya, apakah perhitungan manual ini sudah benar atau belum. Ternyata setelah dilakukan hasil perhitungan dari Excel-nya, hasil Excel-nya juga menyertakan hasil perhitungan yang sama. Dapat dilihat di FC-nya ini. Jadi pada iterasi 4 nilai C-nya itu adalah 10,98612 ini kan, sudah stabil dia.
dan nilai FC-nya sangat kecil, yaitu 3, ini, sangat banyak nolnya. Hal ini menunjukkan bahwa 3,49981 E-07 ini adalah perkiraan akar yang sangat baik gitu. Jadi ini apa namanya? Nilai C ini itu merupakan nilai yang sudah stabil seperti itu. Jadi kesimpulannya, metode posisi palsu atau regula falsi merupakan salah satu metode numerik yang sederhana dan efektif untuk mencari akar persamaan. Metode ini bekerja dengan cara mempersempit interval secara bertahap berdasarkan tanda nilai fungsi di ujung-ujung interval. Pada dua contoh permasalahan yang kami ambil, proses interaksi di Excel menunjukkan bahwa nilai tafsiran akar T semakin mendekati nilai sebenarnya dan galatnya juga semakin kecil. Ini membuktikan bahwa metode ini mampu memberikan hasil yang akurat, baik dikerjakan secara manual maupun dengan bantuan Excel. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.